Fatima. Duh, Hima? Gimana nih kabarnya? Aku sih baik-baik aja ya, alhamdulillah. Kalau kamu gimana? Ya, begitulah. Gitulah, kenapa nih? Sini cerita. Gimana ya? Aku kan mau ujian habis ini. Ya, terus? Kan saat ujian kan harus punya kartu toh. Lah, itu tuh harus bayar dulu. Bayar? Emang bayarnya berapa? Lah, lunas pembayarannya itu 2 juta. Hah? 2 juta? Iya, 2 juta. Kok besar banget? Ya nggak tahu ya, dari sekolah segitu ih. Kok aku punya firasat buruk ya sama sekolahmu. Firasat apa emang? Kayaknya sekolahmu pungli deh. Pungli? Apa itu pungli? Kamu nggak tahu pungli? Enggak, aku nggak tahu pungli. Kamu tahu pungli nggak? Hah? Nggak tahu? Jadi kamu nggak tahu kalau di Indonesia ini sangat banyak dugaan mengenai pungli di sekolah-sekolah. Kamu nggak tahu? Pengen tahu? Sini. Beberapa hari kemarin, SMAN 2 Cibitung sempat menjadi perbincangan di media sosial yang mengarahkan kepada pungutan liar. Diduga salah seorang siswa SMAN 2 Cibitung ini yang belum diketahui identitasnya terancam dikeluarkan dari sekolah usai melaporkan dugaan tersebut. Siswa tersebut juga mengatakan bahwa pihak sekolah mengancam mereka yang tidak memberikan uang untuk pembangunan pagar dan bangunan tidak akan diberikan kertas ujian akhir semester UAS. Sementara, Humas SMAN 2 Cibitung, Nana, membantah dugaan pungli tersebut. Dalihnya, pihak sekolah cuma meminta sumbangan sukarela dari siswa melalui komite sekolah untuk menguruk halaman sekolah yang kerap tergenang air saat hujan. SMAN 2 Cibitung merupakan sekolah yang berada di Bekasi, Jawa Barat. SMA negeri ini memulai kegiatan belajarnya pada tahun 2017. Dalam menjalankan kegiatannya, SMAN 2 Cibitung ini berada pada naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini SMAN 2 Cibitung memakai panduan kurikulum belajar K13. Jadi teman-teman, pungli adalah singkatan dari pungutan liar, yaitu tindakan meminta uang atau sesuatu lain kepada seseorang, lembaga, atau perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Pungli ini merupakan salah satu korupsi dan kejahatan yang luar biasa dan harus diberantas. Nah, masih banyak loh ternyata di sekolah-sekolah di Indonesia ini masih banyak kasus pungli. Salah satunya yaitu SMAN 2 Cibitung, Jawa Barat. Penasaran kan? Yuk cari tahu. Laporan pungli ini disampaikan oleh salah satu siswa kepada politikus PSI yang bernama Ronald Arsitoni Sinaka atau Bronron. Bahkan ia juga sempat berupaya melaporkan kepada Wakil Presiden terhadap di saluran WA Lapor Mas Wapres. Singkat cerita, berita tersebut viral pada unggahan akun X PSI Ronald Sinaka. Dalam unggahan tersebut terdapat tangkapan layar yang menunjukkan bahwa SMAN 2 Cibitung tersebut meminta iuran sebanyak 1,5 juta sampai 2,5 juta per siswa. Dan diduga pungli yang ada di sekolah tersebut seringkali dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda. Apabila pungli ini dibiarkan, akan menimbulkan beberapa dampak, yaitu 1. Memperlambat pendidikan di Indonesia. 2. Merusak etika, norma, hukum pendidikan di Indonesia. 3. Hilangnya rasa kepercayaan orang tua dan murid kepada komite sekolah. 4. Orang tua murid merasa terbebani oleh pemungutan biaya yang tidak wajar. 5. Banyak siswa yang enggan sekolah dan tertekan serta membuat kualitas peserta didik hilang, juga membuat hilangnya arti kejujuran. Ada beberapa langkah agar pungli tidak terulang kembali. Yang pertama adalah pihak sekolah wajib melakukan pertemuan dengan wali murid. Pada satu pihak sekolah wajib menampilkan LPJ dan membenarkan yang berada dalam LPJ. Kedua adalah menanamkan sifat jujur dan integritas tinggi pada diri sendiri. Ketiga adalah melakukan penegakan hukum yang adil agar ada sifat jera bagi pelaku pungli di dalam sekolah. Anggaran sekolah harus dipergunakan dengan semestinya, melakukan pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana sekolah oleh kepala sekolah, menanamkan sifat berani melapor supaya pungli tidak marak di sekolah,
melakukan koordinasi antara pihak sekolah dengan wali murid agar jelas alokasi dana tersebut dipergunakannya dan sesuai dengan antaran yang berlaku. Dugaan kasus pungli atau pungutan liar di Seman 2 Cibitung menyoroti masalah yang meresahkan dalam sistem pendidikan, di mana siswa menghadapi ancaman pengusiran karena mengungkapkan korupsi. Sementara administrasi sekolah membantah melakukan pelanggaran, ya meskipun ada tuntutan keuangan yang signifikan dari keluarga. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas di sekolah, tetapi juga menggarisbawahi perlunya pengawasan yang ketat untuk melindungi hak-hak siswa dan memastikan praktik yang adil dalam pendidikan. Nah, untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini, terdapat beberapa solusi. Di antaranya, penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Maksudnya, aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku pungli tanpa pandang bulu. Artinya, proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan integrasi aparat penegak hukum. Selanjutnya, perlindungan bagi para pelapor. Mekanisme perlindungan bagi para pelapor pungli itu sangat penting untuk mendorong masyarakat melaporkan kasus pungli tanpa rasa takut, di mana identitas pelapor harus dirahasiakan dan para pelapor harus dilindungi dari tindakan, ancaman, dan pembalasan. Jalan-jalan ke pasar di malam hari. Cakep. Di sana kita jajan wonton. Cakep. Demikianlah presentasi dari kami. Cakep. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.